Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah komunikasi massa kelas 3 KPIC yang beranggotakan saya sendiri Zaskia Putri dan dua orang teman saya yaitu Konita Rahma dan juga Nur Indah. Kelompok kami akan membahas tema tentang efek komunikasi massa. Sebelumnya, apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga yang ditunjukkan kepada halayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan juga film. Sedangkan efek adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audiens akibat keterpaan pesan-pesan dari media. Oleh karena itu, efek komunikasi massa merupakan akibat dari konsumsi pesan-pesan media. Selain memberikan efek terhadap individu, media massa juga memberikan efek terhadap masyarakat dan juga budayanya. Efek tidak hanya diidentifikasikan sebagai pengaruh suatu pesan tertentu saja, namun merupakan keseluruhan dari sistem pesan yang terjadi. Lalu apa saja jenis dari efek komunikasi massa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Konita Rahma. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang teori afektif dan behavioral. Teori afektif dalam komunikasi massa mengacu pada bagaimana emosi dan perasaan memainkan peran dalam proses komunikasi tersebut. Teori ini menekankan pentingnya emosi dalam membentuk persepsi, sikap, dan perilaku individu terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa. Menurut teori ini, emosi dapat memengaruhi bagaimana individu merespon pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa, misalnya pesan-pesan yang memicu emosi positif atau negatif yang dapat mempengaruhinya, bagaimana individu memproses informasi tersebut dan meresponnya. Teori afektif juga menyoroti peran emosi dalam pembentukan identitas dan solidaritas sosial. Media massa dapat memainkan peran penting dalam membentuk emosi kolektif dan mempengaruhi persepsi kelompok terhadap suatu isu atau peristiwa. Dalam komunikasi massa, teori afektif juga menekankan pentingnya emosi dalam menciptakan keterlibatan dan interaksi antara individu dengan media. Pesan-pesan yang mampu membangkitkan emosi dapat meningkatkan keterlibatan dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, teori afektif dalam komunikasi massa menyoroti pentingnya memahami peran emosi dalam proses komunikasi dan bagaimana emosi dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku individu terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa tersebut. Kemudian teori behavioral. Teori behavioral dalam komunikasi massa mengacu pada bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh media massa. Teori ini menekankan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk membentuk, mempengaruhi, dan bahkan mengubah perilaku individu melalui pemberian stimulus dan respon. Menurut teori ini, media massa dapat memberikan stimulus yang mempengaruhi perilaku individu melalui berbagai cara, seperti pemberian informasi, model-model perilaku, atau penggunaan reinforcement atau penguatan untuk mendorong perilaku tertentu. Individu kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut yang dapat berupa adopsi perilaku baru, perubahan sikap, atau reaksi emosional. Teori behavioral juga menyoroti peran penguatan atau reinforcement itu dalam membentuk dan mempertahankan perilaku individu. Penguatan dapat berupa reward atau penghargaan atau juga punishment, hukuman yang diberikan melalui media massa sebagai respon terhadap perilaku individu. Dengan demikian, media massa dapat mempengaruhi perilaku individu dengan memberikan penguatan yang sesuai. Dalam konteks komunikasi massa, teori behavioral menekankan pentingnya memahami bagaimana media massa memberikan stimulus dan penguatan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut. Teori ini juga menyoroti peran model-model perilaku yang ditampilkan dalam media massa dalam membentuk perilaku individu. Dan demikian, teori behavioral dalam komunikasi massa menyoroti pentingnya bagaimana memahami media massa
dapat mempengaruhi perilaku individu melalui pemberian stimulus dan penguatan, serta bagaimana individu memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Sekian penjelasan tentang teori afektif dan behavioral, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yakni efek kognitif. Efek ini terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi halayak. Dalam efek ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Menurut Balroghes dan De Fleur, terdapat 5 jenis efek kognitif yang akan diperoleh halayak antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni penciptaan dan resolusi ambiguitas. Ambiguitas terjadi ketika halayak menerima informasi yang tidak memadai atau tidak lengkap tentang dunia sosial mereka. Yang kedua yakni penetapan agenda. Efek ini adalah alasan lain mengapa seseorang dapat menyebut ketergantungan sebagai teori efek media yang komprehensif. Kemudian seseorang tersebut menggabungkan seluruh teori penetapan agenda atau agenda setting dalam kerangka teoritisnya. Yang ketiga yakni pembentukan sikap. Ketergantungan halayak terhadap media tidak menunjukkan bahwasanya media bersifat monolitik dalam kemampuannya mempengaruhi sikap, tetapi teori tersebut menyatakan bahwasanya media berperan dalam memilih objek dan sikap orang yang kemudian menjadi sasaran. Jika seseorang mengalami ketergantungan media yang lebih besar, maka hipotesisnya orang tersebut akan membentuk sikap yang lebih ataupun lebih kompleks terkait dengan objek-objek sikap ini daripada orang dengan ketergantungan media yang lebih rendah. Yang keempat yakni mengembangkan sistem kepercayaan masyarakat. Media dapat menciptakan semacam perluasan ataupun enlightenment kepercayaan warga dengan menyebarkan informasi tentang orang, tempat, dan segala sesuatu. Perluasan sistem kepercayaan masyarakat mengacu pada perluasan ataupun perluasan keyakinan dalam kategori tertentu. Yang kelima yakni klarifikasi nilai dan konflik. Media membantu warga mengklarifikasi nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, kejujuran, ataupun pengampunan, seringkali dengan memicu informasi tentang konflik nilai. Dengan kata lain, teori kognitif ini berkaitan dengan menyampaikan ataupun penyampaian representasi informasi, pengetahuan, ataupun keterampilan dan kepercayaan oleh media massa. Media seperti koran, radio, televisi dalam perkembangannya hingga tahun 1930-an dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan kepercayaan dalam mengubah kebiasaan hidup dan membentuk sikap sesuai dengan keinginan pihak yang mengontrol. Media massa tidak melibatkan individu secara langsung, namun media disinyalir membawa perubahan sebagian besar dalam domain psikologi seseorang. Media menangkap halayak yang bisa mengubah pendapat, sikap, keyakinan, pengetahuan, dan sistem nilai mereka. Singkatnya, media massa menciptakan efek dengan memainkan perannya sebagai agen perubahan, reflektor, penguat nilai, dan sikap dominan dalam masyarakat. Penggambaran besarnya, kekuatan media massa menyebabkan teori media massa yang dijuluki teori peluru atau bullet teori, jarum hipodermis atau teori jarum suntik, hypodermic needles theory. Sementara itu, dalam perkembangannya, efek media menjadi pusat perhatian berbagai belah pihak, praktisi ataupun teoritisi, untuk mencari dan menemukan media ataupun saluran yang paling efektif dalam mempengaruhi halayak. Gagasan bahwa media massa adalah alat propaganda yang kuat atau dapat dilepaskan kepada halayak. Massa yang malang adalah inti dari model manipulatif massa media dan kemudian didukung oleh hegemoni budaya dan model ekonomi politik.